Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Sebelum baca firman kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit. Terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-121. Tanggal 1 Mei tahun 2026 diambil dari kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dengan perikop adalah Allah dan Yesus adalah Esa. Itulah perikop. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi karena Allah itu Esa, maka Esa pula Dia, yaitu Yesus Kristus sebagai pengantara antara Allah dengan manusia. Dan itulah yang disebut manusia Yesus Kristus. Sekarang kita masuk dalam pedoman bulan Mei tahun 2026. Dan ini baru hari ini kita menyampaikan pedoman bulan Mei, berlaku untuk 1 bulan ya. Dikatakan begini. Roh Allah yang mengajarkan dan menguatkan kita melakukan firman-Nya. Jadi mengajarkan dan menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya adalah Roh Allah. Tanpa kita dimasuki Roh Allah untuk menguatkan dan mempelajari firman Tuhan, itu bisa dengan sama dikatakan sia-sia. Maka dengan apologet membahas firman Tuhan, tidak mengimani dan tidak dimasuki Roh Allah, sama aja omong kosong ya. Terutama teman-teman yang bukan beragama Kristen membahas agama Kristen, itu sama dengan omong kosong ya. Kenapa? Karena dia tidak mengalami Roh Allah seperti yang dikatakan ini. Roh Allah yang mengajarkan dan Roh Allah yang menguatkan. Jadi tidak ada ditemani Roh Allah, maka boleh dikatakan bisa sia-sia. Tidak ada ujung pangkalnya. Itulah pedoman kita bulan Mei dan dikuatkan dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 2. Nah, di sini dikatakan adalah bahwa Roh Tuhan akan ada padanya. Padanya artinya kepada Yesus. Nah, yang dikatakan Roh Tuhan yang ada padanya adalah roh hikmat, kebijaksanaan. Kemudian roh pengertian, pengetahuan ya. Kemudian roh nasihat sebagai nasihat atau pedoman hidup ya. Nah, kemudian roh keperkasaan, kekuatan ya. Nah, kemudian roh pengenalan supaya bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Dan terakhir adalah takut akan Tuhan. Itulah Roh Allah yang masuk di dalam Yesus Kristus dan bisa kita katakan menjadi karakter Yesus. Jadi karakter Yesus itu adalah, kalau kita persingkat, Hypena
ketetab, ya, artinya hikmat, ya, kemudian pengertian, nasihat, keperkasaan, dan juga adalah pengenalan dan takut akan Tuhan. Itulah Roh Allah yang masuk dalam diri Yesus Kristus. Nah, jadi itulah pedoman kita selama 1 bulan. Jadi adanya hikmat, ada pengertian, ada nasihat, ya, dan ada kekuatan atau keperkasaan, dan ada pengenalan dan takut akan Tuhan. Itulah pedoman kita selama bulan Mei. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Allah itu Esa. Dan sudah barang tentu Yesus pun Esa. Karena Allah di dalam Yesus, Yesus di dalam Allah. Nah, ini sering orang mengatakan bingung masalah ini. Ya. Kenapa? Kalau di sini sudah jelas dikatakan, karena Allah itu Esa dan Dia pun Esa, ya, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, itulah dikatakan dalam ayat, ya, hari ini 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Keesaan daripada Allah dan Yesus. Nah, apa latar belakang daripada perikop ini? Sekarang kita lihat latar belakangnya. Ini berkaitan erat dengan tugas Timotius yang disampaikan oleh Paulus untuk menertibkan jemaat di Efesus yang saling menghadapi pengaruh ajaran sesat dan kehancuran dalam ibadah. Jadi sudah ada kemerosotan pada jemaat dengan adanya ajaran sesat. Nah, inilah tugas daripada Timotius diberikan oleh Paulus untuk menjaga keutuhan jemaat di Efesus. Nah, ayat ini berfungsi sebagai pondasi teologis bagi seruan Paulus. Jadi berfungsi sebagai landasan teologis bagi seruan Paulus. Jadi kalau dikatakan landasan teologi seruan Paulus, bagaimana maksudnya? Jadi di sinilah dikatakan agar jemaat, ya, berdoa bagi semua orang tanpa kecuali. Jadi dengan adanya fungsi sebagai pondasi teologis, ya, bagi seruan Paulus, dan mereka mengatakan berdoa bagi semua orang yang ada di Efesus. Itulah latar belakangnya. Adanya kemerosotan iman akibat ajaran sesat, maka perlu dihimbau kembali untuk kembali mereka berdoa dan bersatu dalam komunitas. Dalam konteks pelayanan, bagaimana Paulus menyoroti dari latar belakang dalam konteks pelayanan? Nah, di sini dikatakan bahwa Paulus meninggalkan Timotius di Efesus untuk, ya, untuk mengampuni proses, yaitu
adanya ajaran sesat yang memutarbalikkan fakta agar mereka bisa terpengaruh. Nah, dalam seruan ini muncul eksklusivisme, artinya adanya jemaat-jemaat yang seolah-olah lebih penting, superior jadi eksklusisme atau sikap merasa tidak perlu mendoakan kelompok tertentu. Jadi ada semacam terkotak-kotak tidak peduli dengan sesama. Inilah ajaran sesat itu, tidak menghiraukan teman. Jadi eksklusif, artinya ada pemisahan antara jemaat. Nah, disinilah Paulus mengatakan perlu ada mempersatukan kembali jemaat dengan mendoakan mereka, berdoa. Nah, kemudian kita lihat dalam poin yang kedua adalah latar belakang dasar teologis doa syafaat bagi semua orang. Nah, jadi dasar daripada teologis untuk berdoa syafaat bagi semua orang, dikatakan bahwa ayat ini menjadi alasan mengapa orang Kristen harus berdoa bagi semua manusia, termasuk raja dan pembesar. Jadi dari segi teologisnya itulah bahwa sangat dibutuhkan berdoa bersama sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, untuk mempersatukan jemaat agar tidak tercerai-berai. Inilah dikatakan dasar teologis doa syafaat bagi semua orang, menjadi alasan mengapa orang Kristen harus berdoa. Karena dasar teologisnya doa syafaat itu harus mendoakan sesama. Nah, kemudian dalam hal ini ada diambil dalam dua bagian besar Pertama adalah keesaan Allah. Karena hanya ada satu Allah. Monoteisme. Maka ia adalah Allah bagi seluruh umat. Bukan hanya bagi kelompok tertentu. Artinya keesaan dia itu untuk semua umat. Bukan hanya kelompok tertentu seperti Yahudi. Non-Yahudi tidak. Bagi semua umat. Keesaannya itu hanya satu Tuhan bagi semua umat. Jadi kalau ada prinsip-prinsip dari teman lain, Tuhannya beranak, Tuhannya dua katanya, jangan kita urang. Di sini sudah dikatakan bahwa karena hanya ada satu Allah, monoteisme, maka ia adalah Allah bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi kelompok tertentu. Jadi bukan hanya bagi kelompok agama tertentu, Allah itu Esa, tidak bagi semua umat, termasuk Islam, Kristen semua umat, Allah itu adalah Esa. Bukan hanya bagi kelompok tertentu. Jadi jangan sampai mencaci maki, oh Tuhannya dua, Tuhannya tiga, Tuhannya, jangan. Allah itu adalah Esa bagi semua umat. Ini jelas dikatakan Nah, kemudian satu pengantara. Nah, di sini. Jadi disinilah perlu kita pelajari siapa pengantara itu. Karena hanya ada satu pengantara antara Allah dan anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Maka kelemahan tersedia secara universal bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Jadi artinya masalah ini karena hanya ada satu manusia, yaitu Yesus Kristus sebagai perantara, secara umum
bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Nah, di sini udah dibatasi. Bagi siapa saja yang percaya kepadanya, yang tidak percaya memang tidak. Nah, kita sebagai umat Kristen, pengikut Kristus, mengakui hanya ada satu pengantara, yaitu Yesus Kristus. Walaupun pada hakikatnya Yesus Kristus itu adalah Bapa sendiri sama dengan Dia, ini hanya untuk membuat suatu manajemen, ya, artinya pengelolaan. Begitu besar kasih Allah kepada manusia, maka Ia mengirim, ini manajemen, ya, mengirimkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Hanya satu pengantara, ya. Dan itu juga digambarkan adalah Esa, ya. Artinya dia bersama dengan Bapa, Bapa bersama dengan dia. Nah, kemudian bagian yang ketiga, melawan ajaran sesat. Nah ini, jadi saat ini juga sudah banyak ajaran-ajaran sesat yang mempertentangkan antara ketuhanan Yesus dan hubungannya dengan Bapa di surga, ya. Ini simpel saja. Allah mengirimkan sebagai manifestasinya, ya, sebagai wakilnya. Maka Dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, kemudian topik yang lain dalam kedua, inilah anakku yang kukasihi, ya, dengarkan dia. Nah, kalau Allah sendiri sudah menyampaikan dengarkan dia, apakah kita masih ragu? Ya, jadi jangan, oh kami hanya Tuhan Allah yang kami miliki katanya. Tapi Allah sudah berbicara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkan dia. Kenapa kita harus cari-cari yang Allah lagi? Sudah datang ke dunia, tinggal kita yakin dan percaya. Dan dia sebagai role model, ya. Dia mati di kayu salib itu, ya. Kalau orang mengatakan, oh udah menembus dosa, bukan itu filosofinya. Dia mati di kayu salib tanpa dosa, kita pun seperti itu, gitu. Karena kita sudah menerima dia, udah menerima Yesus. Jadi kalau kita pun mati tanpa dosa, sama dengan dia bangkit. Tapi kalau kita mati di dalam dosa, yang gak bisa mengikuti Yesus, gak bisa. Nah, jadi bagi orang yang masih berdosa yang tidak dibaptis, kecil, maka dibaptislah, ya, dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus, supaya mati pun nanti kita dibangkitkan kembali, ya. Jangan nanti kita mati konyol begitu, ya. Mati setelah mati, jangan. Harusnya hidup setelah hidup. Itu yang perlu kita manfaatkan, ya. Maka teman-teman yang belum percaya Yesus, percayalah sekarang. Allah sudah turun ke bumi kok. Sudah mengatakan, ini anakku yang kukasihi, dengarkan dia. Udah perintah. Kenapa kita tidak yakin? Allah sendiri tuh, dengarkan dia. Kenapa kita menyangkal? Oh, dia manusia biasa, bukan Tuhan, bisa disalib. Wah, itu janganlah seperti itu, ya. Maka dikatakan tadi, ya, Roh Allah yang mengajarkan dan, ya, menguatkan. Sudah jelas tadi dikatakan bahwa adalah Roh Allah yang mengajarkan dan menguatkan kita melakukan firman-Nya. Jadi kalau firman Tuhan itu kita bahas bukan dengan Roh Allah yang menguatkan, bullshit. Nggak ada artinya, hanya begitu aja, biasa aja. Maka selalu kita berdoa, Roh Kudus temani saya untuk mempelajari masalah ini, untuk melihat kebenaran firman-Mu. Itu yang benar, ya. Roh Allah harus berada dalam diri kita. Sekarang bagaimana melawan ajaran sesat? Latar belakang ini juga, ya, mungkin, ya, mengatakan bahwa ada banyak mediator, ya, atau perantara seperti malaikat atau tradisi Judaisme, ya, tertentu untuk mencapai Allah. Paulus menegaskan bahwa hanya melalui manusia Kristus Yesus. Jadi kalau ada rumor-rumor mengatakan, wah,
ini melalui nabi ini. Nabi inilah yang utusan yang sebenarnya, kata itu. Jangan, nggak bisa. Oh, nabi ini utusan yang sudah dipercaya Allah, mendapat wahyu. Tidak ada di sini. Tidak. Paulus sudah menegaskan, ya, banyak mediator atau perantara, ya, seperti malaikat atau tradisi Judaisme, ya, tertentu. Oh, udah itu. Nah, Paulus mengatakan bahwa hanya melalui manusia Kristus Yesus. Jadi itulah manusia Kristus Yesus, ya, sebagai rekonsiliasi dengan Allah atau mendamaikan kita dengan Allah. Hanya manusia Kristus Yesus yang bisa mendamaikan kita dengan Allah. Karena kenapa? Dia kepercayaan Allah. Dengarkan dia. Nah, kalau tidak kita dengarkan lagi Yesus, terus mau apa kita? Bisa berhubungan dengan Allah? Enggak bisa. Ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak percaya Yesus, ya maaf aja. Ya maaf. Ya. Nah, jadi Yesus itu mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya tidak ada sampai kepada Allah Bapa tanpa melalui aku. Katanya. Kenapa? Karena dia sendiri Bapa itu. Terus kita mau cari kemana lagi Bapa itu? Dia sendiri udah turun kok. Dia juga begitu ya. Jadi dia juga. Nah, orang bilang, apa mungkin? Terus bagaimana kekosongan surga? Gak ada istilah kekosongan. Dia ada di mana-mana. Kalaupun Yesus turun ke bumi, tidak kosong surga. Tidak kosong. Allah bisa berbuat apa saja. Bisa berbuat gambar dia terhadap apa saja. Mau jadi apa dia? Mau jadi pohon, mau jadi kuda, mau jadi bebas dia. Namanya juga Allah. Ya pernah waktu Bileam ya disuruh mengutuk bangsa Israel, ya kan. Tapi dia kudanya bersuara, nggak boleh. Jadi ya Allah itu bisa kemana saja bisa. Berkata kudanya, kenapa kau pukulin saya? Sudah begitu. Nah, jadi artinya melawan ajaran sesat itu, bahwa ada orang mengatakan, ajaran sesat itu mengatakan bahwa nabi inilah sebagai utusan atau wahyu. Nah, itu banyak orang mengatakan itu. Ya, banyak mengatakan. Dan ini nabi-nabi yang Judaisme ya ada. Dan bukan sekarang aja sekarang. Dulu juga sudah ada mengaku nabi-nabi tapi palsu. Nah, kita lihat nabi palsu itu bukan sekarang. Dulu sudah ada nabi-nabi palsu. Kita lihat berapa? Ada nabi palsu yang dibawa Raja Ahab, ya. Berapa orang? 450 orang melawan satu nabi Elia. Mereka bertarung. Ini bertarung benar ya. Jadi nabi-nabi palsu bertarung. Nah, sekarang mungkin kalau ada Yesus bisa bertarung dengan nabi yang mengatakan wahyu ya, bisa bertarung. Nah, ini bertarung. Kenyataan waktu mereka beradu di gunung, dibuat suatu persembahan untuk membakar domba ya. Nah, dibuatlah. Oke, sekarang kita menyampaikan korban kepada Allah. Siapa yang bisa mendatangkan api dan membakar korban tersebut? Nah, ditantang oleh Elia. 450 nabi diberikan kesempatan pertama. Coba, sudah disiapkan korban bakaran, dipanggillah api, sampai sore nggak ada api. Walaupun mereka menyobek-nyobek tubuhnya, tidak ada api. Nah, itulah maka bangsa Israel itu percaya kepada Nabi Elia. Dan pada saat itu bertobat mereka ya. Nah, dikatakan, coba, apakah bisa mendatangkan api? 450 nabi tersebut tidak bisa mendatangkan api. Akhirnya, begitu kesempatan bagi Elia, dia benahi, bikin perapian, didatangkanlah api, langsung menyala, dibakar dan habis. Apa perintah? 450 nabi semua dibunuh. Tidak benar. Bangsa Israel, ya hukuman mati, dibunuh semua nabi itu. Nabi daripada Ahab, istrinya Isabella ya. Nah, itu. Jadi nabi-nabi palsu itu juga sekarang pun sudah banyak nabi-nabi palsu, mengaku nabi, mengakuin banyak ya. Bukan hanya satu, banyak nabi-nabi palsu. Ya, termasuk yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Yang mengatakan Tuhan Tritunggal atau bagaimana atau tiga. Itulah ya.
Jadi artinya nabi-nabi palsu itu datang ya, untuk membuat ajaran-ajaran sesat kepada manusia. Maka saya sudah, pedoman saya dalam Pomal saya katakan bahwa Yesus sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus. Titik. Tidak ada koma. Itu menurut saya. Terserah bagi orang lain. Tapi menurut iman saya seperti itu. Saya bisa buktikan. Pada saat Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Datang Filipus. Loh, tunjukkan Bapa itu di mana? Supaya kami puas, kata Filipus. Yesus mengatakan, oh, Filipus, kamu ini sudah lama kau bersama dengan saya, tapi tidak yakin, katanya. Saya berterus terang sekarang kepadamu, Filipus, katanya. Nah, Yesus pada waktu sebelum disalibkan itu, hari terakhir itu disalibkan ya. Saya berterus terang kepadamu. Melihat aku sama dengan melihat Bapa. Kau cari di mana lagi Bapa itu? Selesai kan? Selesai sudah. Nggak perlu dicari. Nah, terus dengan Roh Kudus, bagaimana dengan Roh Kudus? Itu juga dikatakan. Pada saat Yesus mau naik ke sorga, ya, dia sudah berkumpul dengan murid-muridnya, dan dikatakan kepada muridnya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, ya. Pergilah ke seluruh bangsa dan jadikan mereka pengikutku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terus dikatakan, aku akan menemanimu sampai akhir zaman. Loh, bagaimana Yesus ini? Kok menemani sampai akhir zaman? Padahal dia mau naik ke sorga. Bagaimana mungkin dia menemani dia naik ke sorga? Ternyata datanglah Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus itu juga adalah Yesus. Maka saya katakan, Yesus sama dengan Roh Kudus, sama dengan Bapa. Titik. Tidak ada koma, ya. Itu kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk dalam bagian yang keempat. Tadi 3, melawan ajaran sesat, adalah ajaran, ya, gema ajaran takut atau skema, ya. Nah, jadi bagaimana jangan sampai kita ada dalam ajaran Taurat atau gema daripada ajaran Taurat bahwa secara pastoral, ya kan, perasa Allah itu Esa. Dalam ayat ini merupakan gema dari pengakuan imam Yahudi, ya, yang saling, ya, mendasar, yaitu Ulangan 6 ayat 4 dan 4, ya. Ulangan 6 ayat 4. Paulus menggambarkan, ya, bahwa ini untuk mengisahkan bahwa rencana keselamatan Allah mencakup seluruh bangsa di dunia, bukan terbatas pada bangsa Israel saja. Jadi keselamatan itu, ya, bukan hanya terbatas bagi bangsa Israel, tapi untuk seluruh umat di dunia ini, siapapun terbuka kesempatan untuk kembali kepada Yesus Kristus. Nah, jadi dikatakan di sini adalah bahwa Allah itu Esa. Nah, dalam ayat ini merupakan gema dari pengakuan iman Yahudi yang saling mendorong, ya, dalam Ulangan 6 ayat 4. Dan kemudian Paulus menggunakan konsep ini untuk menyerahkan bahwa rencana keselamatan Allah mencakup seluruh dunia. Jadi ditegaskan kembali bahwa Allah itu Esa dan itu adalah bisa menyelamatkan semua umat yang ada di dunia. Nah, itulah poin yang keempat, gema ajaran Taurat, ya. Jadi bahwa ajaran Taurat monoteisme itu tetap berlaku dan tidak akan dirubah walaupun kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Tetap berlaku, dan keselamatan itu bukan hanya untuk Yahudi, tapi untuk seluruh bangsa. Itulah gema daripada hukum Taurat
mencakup semua bangsa. Kalaupun datang Yesus sebagai Allah sendiri, itu hanya untuk membersihkan manusia-manusia yang congkak, supaya ada role model yang dicontoh oleh manusia. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Sekarang, apa tujuan utama? Kita lihat sih, tujuan utama adalah menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan dan perantara yang sah bagi manusia untuk berdamai dengan Allah. Jadi, Yesus satu-satunya perantara untuk berdamai dengan Allah. Maka percayalah dia. Itulah tujuan utama daripada perikop ini. Nah, sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah penegasan tentang kedaulatan Allah yang Esa. Nah, ini kita menyampaikan kedaulatan Allah yang Esa dan peran unik Yesus Kristus sebagai satu-satunya jembatan perdamaian antara manusia dan penciptanya. Jadi, sudah jelas dikatakan, satu-satunya manusia akses jalan untuk menuju Bapa di sorga. Nah, itulah pesan moralnya. Nah, akses langsung kepada Allah itu disebutkan dalam Injil Matius pasal 3 ayat 17. Pada saat Yesus dibaptis di sungai Yordan dan dia dibangkit dari air, keluarlah suara dari Allah dari sorga. Apa kata Allah dari sorga? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, dia menyenangkan hatiku. Itu dikatakan pada saat awal Yesus memulai pekerjaannya di dunia untuk pengajaran dan memberikan keselamatan bagi semua umat manusia. Nah, kemudian diakhiri pada saat Yesus pergi dengan Yakobus, Petrus dan Yohanes pergi ke gunung untuk berdoa, menggenapi tugas Yesus di dunia ini. Nah, di sana bertemu dengan 3 orang, penglihatan Petrus dan Yakobus dan Yohanes. Siapa yang 3 orang itu? Elia, Musa, dan Yesus. Nah, itu menggenapi. Elia dari wakil para nabi, Musa hukum Taurat, Yesus untuk menggenapan daripada perjanjian baru. Digenapi. Artinya, itu menjadi satu semua. Nabi, hukum Taurat, dan juga perjanjian baru Yesus. Itu satu kesatuan, konsepsi sistem, saling berhubungan, saling menentukan, saling mempengaruhi, saling membutuhkan, dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Tidak bisa dipisah. Kalau di perjanjian lama begini, perjanjian begini gak apa-apa. Ada orang mengatakan perjanjian lama gak boleh makan babi, benar. Kok perjanjian baru bisa makan babi, benar. Kenapa? Karena semua itu bisa diperbarui. Ya, kalau dulu dikatakan seperti itu, tapi diperbaiki lagi oleh Tuhan supaya tidak ada saling menyalahkan. Maka dikatakan semua makanan tidak ada yang halal. Yang halal, yang najis itu adalah yang keluar dari mulutmu, katanya. Itu. Jadi yang sudah masuk itu semua halal. Yang haram itu keluar dari mulut, katanya, ya kan? Nah, itu. Nah, jadi begitu semua dengan Yesus bertemu Musa, Elia, itu adalah untuk melengkapi hukum Taurat dan juga penggenapan daripada perjanjian baru. Dan dia merupakan konsepsi sistem, ya, saling berhubungan, saling menentukan, saling mempengaruhi, saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Nah, makanya kalau kita ribuan tahun sebelum Masehi sudah dinubuatkan Yesus akan lahir, ya, dijalankan dalam 1 Masehi, ya, dalam Injil Lukas, Yohanes, Yesus lahir, ya. Jadi semua dua. Nah, kemudian nabi yang dijanjikan itu dijaga oleh Tuhan, keturunannya harus ada sambung menyambung dari atas, dijaga oleh Tuhan. Nah, kita lihat dari Adam kepada Nuh 10 generasi, dari Nuh ke Abraham 20 generasi, dari Abraham ke Daud sudah 33 generasi. Dari Daud ke Yesus adalah 60 generasi. Dan itu tetap ada satu garis. Nah, makanya Tuhan mengatakan, mengokohkan keturunanmu, menjaga keturunanmu.
dan dia adalah raja segala raja, pemerintahannya Yerusalem. Datanglah Yesus, sudah selesai. Tidak ada lagi dilanjutkan itu silsilah. Karena Yesuslah penutup. Nabi terakhir itu, nabi yang dijanjikan di dalam kitab Ulangan, pasal 18, ayat 18 sampai dengan 22, Yesus Kristus lah yang dijanjikan itu sebagai nabi. Karena dari garis keturunan Israel, bersambung dari generasi 1 sampai generasi 60. Tidak terputus. Dijaga benar oleh Tuhan generasi itu. Nah, maka dengan demikian, Yesus di sini tadi satu-satunya adalah perantara, ya, menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan dan perantara yang sah. Ini yang sah bagi manusia untuk berdamai dengan Allah. Tidak ada lagi yang lain yang bisa mendampaikan manusia dengan Allah kecuali Yesus. Kalau ada pun yang lain mengaku-ngaku saya bisa berdamai, itu nabi palsu, ya. Kalau ada orang mau, oh dengan saya bisa dengan Allah, atau nabi seperti nabi-nabi yang ditentang Elia itu, ya. Nah, inilah jadi satu-satunya Yesus sebagai perantara yang sah antara manusia dan Allah untuk berdamai. Nah, dalam poin-poin di sini dikatakan adalah menegaskan, ya, keunikan Kristus. Yesus adalah satu-satunya mediator yang menghubungkan Allah dan manusia, menjembatani jurang dosa tersebut, ya. Nah, kemudian akses langsung ke Allah. Dan yang ketiga, pentingnya, ya, kemanusiaan Yesus tetap penting, ya, untuk menjaga manusia bisa berdamai. Kemudian konteks, ya, keselamatan yang universal. Jadi keselamatan bagi seluruh umat manusia dengan perantara Yesus, satu-satunya yang sah yang diakui oleh Allah. Nah, kemudian tadi dikatakan dalam terakhir bahwa Yesus inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu kata Allah, dan ini ditegaskan lagi di sini dalam tujuan ini, satu-satunya dia. Nah, kemudian pesan moralnya adalah penegasan tentang Allah terhadap Yesus. Seperti tadi saya katakan itu, bahwa pergi ke gunung digenapi, dan di sana keluarlah kata-kata dari surga, dari Allah sendiri, dan mereka ditutupi awan. Di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 5 dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itulah masalah pesan moral yang perlu kita simak dalam perikop ini, bahwa Yesus anak Allah yang dikasihi, dan dengarkanlah dia. Inilah pesan moralnya pada kita semuanya. Nah, kemudian kepercayaan penuh bahwa Yesus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, itulah yang kita yakini dan yang kita imani. Jadi Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Untuk bisa berdamai dengan manusia, dan kita mengerti apa tujuan Allah membuat dia sebagai manusia, dan apa tujuannya bahwa kita harus tunduk kepada dia demi penyelamatan. Sehingga kalau kita sudah tahu jalan, pasti kita tidak akan tersesat, karena dia mengatakan, akulah jalan, ikutilah dia. Sekarang masuk dalam poin yang keempat, bagaimana penerapan, ya, daripada ayat ini. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Ini diwujudkan dengan beribadah langsung kepada Allah melalui Yesus. Menolak perantara lain, ya, bersandar pada penebusannya, serta membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan
tanpa perantara makhluk ciptaannya. Begitu ya. Nah, jadi kalau Yesus itu dengan Roh Kudus, dengan firman Dia menjadi manusia. Kalau ciptaan lain beda. Nah, jadi disinilah tanpa perantara kita mengikuti Dia. Nah, kemudian poin-poin penting yang perlu kita renungkan dari perikop ini. Ada beberapa poin ya. Ada 5 poin yang perlu kita lihat dalam perikop ini. Poin pertama adalah berdoa langsung kepada Allah. Jadi umat Kristen tidak perlu lagi melalui perantara manusia seperti santa, ya, santos, santa, atau pastor, orang suci. Nggak perlu kita pakai perantara, hanya melalui orang suci atau pastor, ya, atau santos, ya, nggak perlu pakai perantara. Langsung untuk menyampaikan doa, ya, melainkan langsung kepada Allah dalam nama Yesus. Jadi jelas. Jadi kita tidak perlu minta didoakan si A supaya doa itu sudah tulus. Tidak perlu. Langsung kita semua berdoa. Berdoa kepada Allah atas nama Yesus, selesai. Tidak ada orang yang suci, ya, seperti ada atau pendeta yang suci atau siapapun. Tidak perlu, ya. Tidak perlu pakai perantara kita berdoa kepada Tuhan. Langsung kepada Bapa di sorga dan atas nama Yesus Kristus. Poin yang kedua, mengandalkan pengorbanan Yesus. Jadi bersumber sepenuhnya pada kematian dan kebangkitan Yesus sebagai korban yang sah dan cukup untuk menghapus dosa, bukan usaha diri sendiri atau tradisi. Jadi dengan kematian Yesus, ya, kebangkitan Dia, dosa kita diampuni. Artinya, dengan dikatakan percaya kepada Dia, berarti kita sudah sama dengan Dia. Kalaupun kita mati sama dengan Dia, kita akan bangkit. Itulah jaminan bagi orang Kristen. Kematian Yesus itu merupakan jaminan bagi kita untuk bangkit. Jadi kita semua manusia, kalau tidak ada contoh kita ikuti, bagaimana kita bisa percaya? Dan nabi-nabi sebelumnya atau sesudahnya gak ada yang bangkit. Hanya Yesus yang bangkit. Ini contoh konkret. Jadi percaya kepada Dia, kita pun sama seperti itu. Itu yang dicontohkan sebagai role model, ya. Bangkit. Jadi itulah, ya, pesan utama renungan yang perlu kita lihat dalam sini. Mengamalkan pengorbanan Yesus. Dia bangkit untuk kita, maka wajib kita selalu bersama dengan Dia. Itulah, ya, poin yang kedua. Poin yang ketiga, kebebasan dan akses pribadi. Nah, jadi memahami bahwa setiap orang memiliki akses langsung kepada Allah yang menciptakan hubungan pribadi yang intim dan kokoh. Jadi ada akses langsung kepada Allah, ya, dengan menghubungkan yang kokoh dan intim hubungan tersebut. Nah, tentu tetap tadi mulai dengan atas nama Yesus Kristus. Itulah perantara yang sah yang dikatakan dalam Alkitab. Yesus perantara yang sah untuk berdamai dengan Bapa di surga. Nah, kemudian poin yang keempat, menolak perantara lain. Nah, di sini jadi menegaskan bahwa tidak ada makhluk ciptaannya pun, baik malaikat atau manusia yang sudah, ya, meninggal atau katanya mendapatkan wahyu, ya, katanya, ya, itu tidak bisa. Kenapa? Karena itu sudah dikatakan, jangan percaya kepada yang orang mengaku-ngaku dapat wahyu, atau seperti nabi-nabi yang dulu, ya,
Mengatakan, oh kami sudah berhadapan dengan Tuhan, begini, begini, begini. Nyatanya dibunuh semua, 450 orang. Nah, dan nabi-nabi yang dijanjikan itu memang adalah Yesus Kristus. Sudah kita lihat tadi ya, dengan silsilah dan di generasi 60 Yesus lagi, dan selesailah generasi itu. Itu terakhir. Itulah nabi yang dijanjikan, ya, penyelamat dunia. Nah, kemudian yang mengatakan pesan Kristus sebagai perantara. Jadi malaikat atau manusia yang sudah meninggal yang mengatakan, yang menggantikan pesan Kristus sebagai perantara, jangan dipercaya. Jangan, ya. Kita jangan percaya kepada orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah mendapat wahyu dari Allah. Jangan percaya. Kita sudah dibatasi bahwa hanya satu perantara, yaitu Yesus Kristus, karena mati dan bangkit. Ya, kalau misalnya ada perantara lagi yang lain, bisakah dibuktikan kalau dia mati dan bangkit? Nah, kalau nggak ada, ya nggak mungkin dia perantara, kan begitu ya. Pendek saja, nggak usah. Nah, kemudian menguatkan bahwa hanya dia sebagai perantara adalah Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Adalah perantara yang sah. Baik dia menyatakan sendiri, baik Allah dari surga juga menyatakan sendiri bahwa Yesus adalah perantara. Karena Allah mengatakan, inilah anakku yang kasih, dengarkanlah dia. Jadi jelas ya, semua tepat. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam pengakuan lain bahwa Yohanes 8 ayat 12, apa dikatakan Yesus? Akulah terang dunia. Barang siapa ya berjalan dengan aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Maka role model kita itu Yesus. Kalau kita sudah bersama dia, ya terang semualah, nggak ada kegelapan lagi. Ya, udah mengikut dia. Maka begitu dia mati bangkit, itu menjadi contoh bagi kita. Jadi kepada teman-teman orang Kristen, jangan takut mati, nggak usah. Kalau sudah percaya Yesus, jangan takut mati. Tapi kalau belum percaya Yesus, jangan mati, takut, jangan mati. Saya katakan jangan dulu matilah, ya. Tapi kalau sudah percaya Yesus, mati silakan, ya. Ya, karena sudah ada jaminan kan. Ya. Karena Allah sendiri mengatakan, mengapa kamu harus mati dalam kejahatan? Percayalah kepadaku dulu. Aku tidak senang melihat orang mati, kata Allah. Dalam Yehezkiel pasal 33:11. Hai Israel, katanya, mengapa kamu harus mati? Bertobatlah. Aku tidak senang kematian orang mati. Jadi bagi yang belum terima Yesus, saya anjurkan jangan dulu mati, ya, jangan dulu mati. Kalau sudah percaya Yesus, silakan mati, nggak apa-apa ya. Enak mati itu. Artinya sudah bersama dengan dia. Nah, itu saran saya, ya, dengan adanya perantara yang sah hari ini kepada kita. Kalau sudah berada dalam Yesus, silahkan mau mati juga nggak apa-apa. Tapi kalau belum percaya Yesus, jangan dulu mati, ya, jangan dulu, tunda dulu, ya. Demikian prinsip yang kita lihat di sini. Nah, kemudian ada lagi dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Nah, pernah kita lihat 5.000 orang coba diberikan makan hanya dengan 5 roti, 2 ikan. Coba, bisa 5.000. Bagaimana ini? 5 roti, 2 ikan bisa makan 5.000 orang. Maka Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan. Terus mau apa lagi? Itu baik fisik mau spiritual. Nah, tapi ini dijanjikan adalah spiritual. Kalau dulu fisik itu mana diturunkan Bapa dari surga, mana burung puyuh diturunkan langsung dari surga, kan makanan itu. Jadi semua kejadian-kejadian yang lama kita harus berpacu dengan itu untuk menguatkan iman kita. Dan juga kepada bangsa Israel juga selalu Tuhan mengatakan, kalian belajarlah dari nenek moyangmu yang terdahulu. Nah, kalau kita belajar, semua kejadian itu sungguh nyata dan juga kenyataan. Nah, itulah dikatakan tadi adalah menolak, ya, perantara lain. Nah, kemudian terakhir, yaitu pusat, ya, pernyataan teologi, ya, pusat pernyataan teologi.
menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat utama atau utara sejati dalam teologi Kristen, hidup dan pelayanan. Jadi dalam melayani dan hidup kita, teologi Yesus Kristus sebagai utama atau utara sejati kita. Nah, sebagai kesimpulan dari 1 Timotius 2 ayat 5 itu adalah, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Bagaimana ayat ini? Ayat ini mengajarkan bahwa meskipun ada banyak hal yang diklaim sebagai jembatan menuju Allah, hanya Yesus satu-satunya perantara yang ditetapkan. Itu kesimpulan kita. Jadi walaupun ada perantara-perantara bisa berhubungan dengan Allah atau wahyu-wahyu segala macam, di sini dikatakan jangan percaya. Hanya Yesus satu-satunya menjadi perantara dengan Allah. Nah, perlu kita renungkan pesan Yesus Kristus dengan Allah waktu dalam Injil Matius tadi. Ini perlu kita ulang-ulangi. Dalam Injil Matius pasal 3 ayat 17 dikatakan, waktu Yesus dibaptis, keluar kata-kata dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dia menyenangkan hatiku. Dan dilengkapi lagi oleh Allah pada saat Yesus, Yohanes, Petrus dan Yakobus pergi berdoa ke gunung untuk melengkapi penggenapan daripada Alkitab. Di sana bertemu dengan Elia, Musa dan Yesus. Datang lagi kata-kata dari Allah, dari awan, dilihat oleh Petrus. Dan kata-katanya sama seperti yang di air Jordan, sungai Jordan, cuman bedanya hanya sedikit. Dan dikatakan di sini adalah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Nah, maka dengan kata-kata itu, waktu itu Yesus mengatakan kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes, jangan sampaikan ini kepada siapapun sebelum aku naik ke surga. Nah, itu. Jadi kalau dia sudah naik ke surga, silakan disampaikan. Maka saksi yang benar-benar saksi hidup adalah Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Maka Yakobus itu juga dipakai oleh Lukas sebagai narasumber yang pasti dalam bukunya Injil Lukas, dan juga Ibunda Maria dan juga saudaranya. Itulah kesimpulan kita dalam hari ini. Maka supaya kita lega dan juga bisa berjalan dengan baik, lurus, mari kita lihat dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiranmu. Akui kedaulatannya. Jalanmu akan diluruskan. Dan pedoman yang kedua dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Berdirilah tegak, jangan goyah, giat bekerja untuk Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Esa, ajarilah kami untuk selalu mengandalkan Yesus Kristus dalam setiap langkah yang kami ambil, terutama dalam pekerjaan dan aktivitas kami. Berikanlah kami hikmat untuk menjadi terang dan garam di tempat kami bekerja, mencerminkan kasih dan karakter-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.